Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, we are from third team. We will explain to you all about account receivable management. First of all, let me introduce my team. My name is Putri Nur Alfisa with my student ID 7311420105, and my partner is Diki Susanto with his student ID 7311420012. And my other partner is Tasha Putri Parlingawati with her student ID 7311420033. Okay, I will start explain to you all about account receivable management. Let me begin. On this material, there is a learning objective. After studying this chapter, students are expected to able to understand, master how to calculate income company by using the Age of Accounts Receivable Analysis method, credit sales method without discount, and credit sales with specified discount. Definition of account receivable management. Receivable are an element of working capital which is always in state of continuous rotation in working capital cycle. Meanwhile, account receivable management is the control of giving and collecting the amount receivables and evaluation of the credit policy carried out by company. Next, there are methods of calculating accounts receivable management. They are receivable age analysis method, receivables management with credit sales method no discount, receivable management with credit sales method with discount. And the first one is account receivable age analysis method. This method bases its calculation on the concept of risk of receivable that are not billed to customer because several reasons. By compiling the criteria for the duration of accounts receivable which so far have not been billed. Jadi metode analisis umur piutang itu berdasarkan perhitungannya pada konsep adanya risiko piutang yang tidak ditagih ke pelanggan karena beberapa alasan, dengan menyusun kriteria lamanya piutang yang sampai saat ini belum dapat ditagih. And the second one is receivable management with credit sales method no discount. Discount on sales are usually given to customers who pay off more accounts receivable faster than the agreed terms. Jadi manajemen piutang dengan metode penjualan kredit tanpa diskon, itu potongan atau diskon atas penjualan biasanya diberikan pada pelanggan yang melakukan pelunasan piutang dagang lebih cepat dari termin yang telah disepakati. And the third one is receivable management with credit sales method with discount. Discounts are given for sales on credit given to customers who have paid accounts receivable with quickly and in accordance with the specified time frame. Thus, the payment sooner or not will still be given a discount. Jadi manajemen piutang dengan metode penjualan kredit dengan diskon. Potongan diberikan atas penjualan secara kredit yang diberikan pada pelanggan yang telah melakukan pelunasan piutang dagang baik secara tepat maupun secara dengan tempo waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, pelunasan cepat tidak akan tetap diberi potongan. Oke, next adalah saya, Susanto, akan mensimulasikan penyelesaian metode analisis umur piutang. Jadi ada beberapa format yang berbeda di sini untuk menyelesaikan analisis umur piutang, yaitu pada tanggal penghitungan piutang kita menggunakan format date, yaitu tanggal, dan ini ada kolom nama debitur biasa, general, kemudian saldo piutang menggunakan format cell accounting, kemudian tanggal transaksi menggunakan format date, tanggal juga, kemudian nanti ada lewat hari, ini menggunakan format general biasa, kemudian BIM jatuh tempo kita menggunakan accounting. Nah, kemudian ini lewat hari ini, keseluruhan lewat hari menggunakan accounting juga, seluruhnya accounting. Kemudian persentase dari total piutang dan persentase cadangan utang tak tertagih atau rugi menggunakan persen. Nanti untuk cadangan kerugian ini keseluruhan menggunakan format accounting. Nah, langsung saja yang pertama yaitu lewat hari. Cara mencari lewat hari menggunakan rumus yaitu sama dengan X kurung buka itu 0, nah ini ada dua versi teman-teman, menggunakan titik koma, kalau di rumus menggunakan titik koma. Nah, tetapi ada juga laptop yang tidak bisa menggunakan titik koma, itu apabila tidak bisa menggunakan titik koma, kita menggunakan koma.
0, atau titik koma, kemudian tanggal penghitungan piutang. Nah, ini nanti setelah ini kita pencet F4 2 kali. Nah, nanti akan muncul simbol ini, simbol dolar di tengah-tengah. Ini sebagai mengunci kolom dan rumus ya. Ini di antara huruf dan angka, ini untuk mengunci. Apabila tidak muncul saat ditekan F4, kita masukkan secara manual, itu di tengah-tengah. Kemudian kurangi 30, kurangi tanggal transaksi, kita kunci juga di tengah-tengah. Kemudian tutup kurung, bentar. No. Nah, ini seperti itu. Nanti untuk yang bawahnya ini mengikuti sama tulisnya seperti ini. Kemudian kita mencari yang belum jatuh tempo. Nah, rumusnya yaitu sama dengan if kurung buka lewat hari yang kurang dari 1 dan koma atau titik koma dan saldo piutang koma 0 kurang tutup enter. Itu untuk rumusnya. Ini yang ke bawah ini semuanya sama, menggunakan rumus yang sama. Nah, dengan seperti itu rumusnya sama, kemudian kita lanjut lewat hari antara 1 sampai 30 hari. Oh ya, ada info teman-teman, ini apabila nanti diketik 1 sampai 30 hari, ini nanti ada kemungkinan formatnya tidak menjadi seperti ini, tapi menjadi tanggal, date. Maka kita di depannya ini, depan angka 1, kita tambahkan petik. Nanti jadi akan bisa menjadi 1 sampai 30, seperti itu. Nah, kita lanjut ke rumus. Untuk mencari ini, rumusnya itu sama dengan if kurung buka n kurung buka dan lewat hari ya, karena ini 1 maka kita ambil yang bawahnya yaitu 0, lewat hari lagi kurang dari 31. Nah, ini 30, kita ambil atasnya itu 31. Kemudian kurung tutup, aduh piutang, 0, tutup kurung, enter. Yaitu untuk rumusnya. Ke bawah sama, caranya sama. Nah, setelah semuanya terisi, kita lanjut yang lewat hari 31 sampai 60 hari. Rumusnya hampir sama, yaitu kurung buka, n, kurung buka, kemudian lewat hari, lebih dari, karena itu 31, jadi 30 di sini, koma, lewat hari lagi, dan 61, kurung tutup, koma, saldo piutang, koma 0, kurung enter. Ya, beda di bagian angka ini untuk menunjukkan hari ya. Nah, ini yang bawahnya juga menggunakan rumus yang sama. Kita lanjut yang hari 61 sampai 90, yaitu sama dengan kurung buka n kurung buka lewat hari besar dari 60, koma lewat hari lagi kurang dari 91, kurung, koma saldo piutang, koma 0, tutup kurung, enter. Sama juga yang bawahnya. Nah, setelah kita hitung semua, kita lanjut ke sini, itu yang lebih besar dari 90. Rumusnya sama dengan if, cuma if ya, tidak pakai n seperti rumus. Kurung buka lewat hari yang lebih besar dari 90, saldo piutang, 0, enter, tutup kurung, enter. Nah, rumus itu yang bawahnya sama. Nah, setelah semuanya ketemu, maka kita jumlahkan terlebih dahulu, jumlah dari setiap kolom-kolom masing-masing. Nah, ini kita sum, maka yang belum jatuh tempo, kita jumlahkan terlebih dahulu. Nah, ketemu, meskipun yang kanan, ini, yang lewat hari, keseluruhan kita juga jumlahkan, sum, kurung buka, tutup, dan ya begitu pun juga ini juga sama untuk yang keseluruhannya ya. Nah, setelah kita jumlahkan, kemudian kita mencari persentase dari total piutang. Nah, untuk mencarinya yaitu sama dengan
Dan ini per kolom ini nanti jumlah yang sudah tadi kita hitung. Yang pertama belum jatuh tempo bagi dengan jumlah keseluruhan total piutang. Ini jumlah saldo piutang. Nah, tapi sebelum di enter kita kasih kunci terlebih dahulu. Di sini kita pencet F4 3 kali, 1 2 3. Nah, kalau nanti support berarti di sini akan muncul kunci. Nah, apabila tidak muncul maka kita masukkan manual itu di depan huruf. Seperti itu. Kita enter. Nah, begitupun yang kolom yang kanannya sama seperti ini kita hitung bagi jumlah si kunci. Nah, sama untuk yang kanan. Nah, kira-kira seperti itu untuk yang presentasi tadi total piutang. Kemudian cadangan kerugian. Kita hitung cadangan kerugian dengan sama dengan yaitu ini jumlah yang sudah tadi kita jelaskan kali dengan persentase cadangan utang tak tertagih. Enter. Ini juga sama dengan jumlah kali persentase cadangan utang tak tertagih. Enter. Begitupun yang 3 kolom setelahnya sama. Nah, setelah semuanya ketemu maka kita jumlahkan sum yaitu kita buka ini kita jumlahkan semuanya dan tutup enter. Jadi kita mengetahui cadangan kerugian keseluruhan. Demikian untuk metode analisis umur piutang. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Tasya. Lalu sekarang kita akan menghitung tabel kedua dari soal penjualan piutang, yaitu tabel penjualan tanpa diskon. Yang pertama, kita akan menghitung peningkatan keuntungan karena kenaikan penjualan. Rumusnya semuanya diawali dengan sama dengan ya. Sama dengan kurung buka, penjualan yang dianggarkan, dikurangi dengan penjualan tunai rata-rata per tahun. Kurung tutup, dikali profit margin. Kita enter. Setelah itu kita menghitung perputaran piutang. Rumusnya sama dengan 360 dibagi dengan syarat penjualan. Enter. Hasilnya adalah 6, lalu kalinya jangan lupa memakai format cells agar bisa dihitung. Untuk rata-rata piutang, rumusnya adalah sama dengan penjualan yang dianggarkan dibagi dengan perputaran piutang. Kita enter. Lalu setelah itu kita menghitung dana pembiayaan piutang. Rumusnya sama dengan kurung buka 1 dikurangi profit margin kurung tutup lalu dikali dengan rata-rata piutang. Enter. Setelah itu kita menghitung beban dana tambahan piutang. Rumusnya adalah sama dengan biaya dana dikali dengan dana pembiayaan piutang. Enter. Setelah itu kita menghitung tambahan manfaat bersih. Rumusnya sama dengan peningkatan keuntungan karena kenaikan. Yang ini. Lalu dikurangi dengan beban dana tambahan piutang. Kita enter. Lalu setelah itu kita menghitung, kita mencari kesimpulan. Rumusnya yaitu sama dengan if kurung buka tambahan manfaat bersih lebih dari 0
Lalu kita kasih koma atau titik koma sesuai laptop masing-masing. Dikasih petik. Kita ketik kebijakan layak dipertimbangkan. Lalu kita kasih petik lagi. Setelah itu koma atau titik koma lagi. Kita kasih petik lagi. Kita ketik kebijakan tidak layak dipertimbangkan. Lalu kita kasih petik lagi. Setelah itu kita kasih kurung tutup. Enter. Kesimpulannya adalah kebijakan layak dipertimbangkan. Setelah ini kita menghitung tabel ketiga, yaitu penjualan kredit dengan diskon. Sebelumnya jangan lupa untuk penulisan 10 hari atau 60 hari, kita harus menggunakan format sales agar nantinya bisa dihitung. Yang pertama, kita akan menghitung rata-rata periode pembayaran piutang. Rumusnya yaitu sama dengan kurung buka, periode diskon, dikali dengan perkiraan bayar dalam periode diskon, kita kurung tutup, lalu ditambah kurung buka lagi, jatuh tempo, dikali dengan perkiraan bayar di luar periode diskon. Lalu kurung tutup, kita enter. 50 ini kita kasih tulisan hari di belakangnya dengan format sales. Setelah itu kita menghitung perputaran piutang. Rumusnya sama dengan 365 dibagi dengan rata-rata periode pembayaran piutang. Kita enter. Ini kita bulatkan aja jadi 7. Setelah itu kita kasih tulisan kali di belakang pakai format sales. Lalu kita akan menghitung rata-rata piutang. Rumusnya adalah sama dengan penjualan yang dianggarkan dibagi dengan perputaran piutang. Enter. Kita bulatkan aja. Setelah itu kita hitung dana untuk membiayai piutang. Rumusnya adalah sama dengan kurung buka 1 dikurangi profit margin kurung tutup dikali dengan rata-rata piutang. Enter. Kita bulatkan juga. Lalu kita menghitung penurunan biaya dana. Rumusnya adalah sama dengan kurung buka rata-rata piutang dikurangi dengan dana untuk membiayai piutang. Kita kurung tutup, lalu dikali dengan biaya dana. Enter. Kita bulatkan. Lalu kita hitung diskon yang dimanfaatkan konsumen. Rumusnya adalah sama dengan diskon dikali dengan perkiraan bayar dalam periode diskon. Setelah itu dikali lagi dengan penjualan yang dianggarkan. Kita enter.
Lalu kita menghitung manfaat bersih. Rumusnya sama dengan penurunan biaya dana dikurangi diskon yang dimanfaatkan konsumen. Langsung kita enter. Nah, kesimpulannya sama seperti rumus di tabel kedua tadi. Pertama sama dengan if kurung buka manfaat bersih lebih dari 0, lalu koma atau titik koma sesuai laptop masing-masing. Kita kasih petik dan ketik kebijakan layak dipertimbangkan. Lalu kita kasih petik lagi, koma atau titik koma lagi, tanda petik, kebijakan tidak layak dipertimbangkan. Lalu kita kasih petik lagi dan kurung tutup, lalu kita enter. Hasilnya adalah kebijakan layak dipertimbangkan. This is the end of our presentation. Hopefully, all the explanation can be understood easily and can help you in doing the tasks that will be given after this. Thank you for your attention.